yang memandang dengan yang dipandang hakikatnya satu. Itu yang dikatakan az-zatu was-sifatu wahid. Zat dan sifat itu esa tunggal dia. Kemana maknanya kalau kita pahami ini? Az-zatu was-sifatu wahid. Pandang dirinya yang tampak juga wujud dirinya. Lihat, pandang dirinya yang zat. Namanya Allah. Nah, pandang zat, maka nampak sifat. Sifat itu namanya Muhammad. Pandang Allah, tampak Muhammad. Pandang Muhammad, tampak Allah. Pandang zat, tampak sifat. Pandang sifat, tampak zat. Kenapa? Karena yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati. Kalaulah yang dikatakan sifat itu adalah zat yang disifati, maka sebenar-benarnya sifat itu itulah zat yang sesungguhnya. Pandang Allah nampak Muhammad. Karena Muhammad itu kenyataan daripada Allah. Kalaulah Muhammad itu kenyataan Allah, maka Muhammad itulah sebenar-benarnya yang Allah itu. Muhammad itu zahirku, aku batinnya. Maksudnya Tuhan. Diri bapak ibu nih, nah ini kata Tuhan, ini Muhammad nih. Muhammad tuh. Diri bapak ibu ini tu zahirku, aku batinnya. Itu esa, satu dia. Kalau itu esa dan satu, maka dialah yang menilik dan memandang akan dirinya sendiri. Itu yang dikatakan suhudul wahdah fil wahdah. Pandang yang satu tampak yang satu. Pandang dirinya yang tampak juga dirinya. Pandang Allah yang tampak juga dirinya Allah. Ilmunya bahwa Allah lah yang memandang dan menilik akan dirinya sendiri dengan dirinya. Bahasa kiasnya Allah memandang dirinya di luar dirinya. Di luar dirinya yang disebut namanya Muhammad. Muhammad itulah cermin untuk memandang diriku. Kalaulah Muhammad itu cermin untuk memandang diriku, maka aku yang bercermin untuk memandang akan rupa diriku sendiri. Mana yang Muhammad itu? Mana yang cermin itu? Inilah yang katakan Muhammad. Inilah yang dikatakan namanya cermin. Muhammad ini, cermin ini untuk memandang akan wajahku, diriku, rupaku. Disitulah rahasianya Allah yang menyaksikan, Allah yang memandang, Allah yang melihat akan dirinya sendiri. Tidak ada siapa-siapa di sana. Itu yang makna tunggal itu. Jadi makna tunggal itu jangan dibilang ada dua wujud. Nah, itu yang salahnya nanti. Dua wujud menjadi satu wujud. Dua titik lalu dipatrikan menjadi satu titik. Itu bahasa ya, untuk menjelaskan bahwa sebenar-benarnya yang wujud itu hanya Dia. Ya. Ini yang Ustaz selalu katakan, dua yang tiada bercerai, dua yang tiada berpisah. Kenyataan bahagian. Nah, contohnya, ini lagi, coba contoh. Ini gelas Bapak Ibu, gelas kita isi air. Setelah gelas ini diisi air, lalu kita ambil pula gelas yang kecil. Gelas kosong Bapak Ibu, ya. Kemudian kita tuangkan air yang ada di dalam gelas ini, kita tuangkan separuh ke dalam gelas yang kecil.
Pertanyaannya, ya, samakah ya air yang ada di sini gelas yang kecil dengan air yang ada di gelas yang besar nih? Sama. Kenapa sama, Bapak Ibu? Kenapa sama air yang di dalam gelas yang kecil ini sama dengan air yang ada dalam gelas nih? Karena asalnya satu. Asalnya satu, asalnya sama. Kalaulah asalnya satu, asalnya sama, maka air yang ada di dalam gelas yang kecil ini, apa namanya bagi air yang ada di dalam gelas yang besar nih? Coba Ibu lihat dulu. Air yang ada di dalam gelas yang kecil ini, apa namanya bagi air yang ada di dalam gelas yang besar nih? Ini. Kalau memang sama, kan asalnya sama tadi nih. Ya, kalau memang sama asalnya, lalu air yang ada di gelas yang kecil ini apa namanya bagi air yang ada di dalam gelas yang besar nih? Bahasa yang mudah lah Bapak Ibu. Bahasa awak lah. Apa namanya Pak bahasa awaknya? Bahagian. Rupanya air yang ada di dalam gelas yang kecil ini yang dikatakan namanya bahagian daripada air yang ini yang Allah maksud bahwa diri kita itu min ibadihi juz'an. Diri Bapak Ibu itu bahagian diri aku, Tuhan. Kalau dibilang bahagian itu dua enggak tuh dia? Satu itu. Zohirnya tampak dua. Hakikatnya satu. Makanya Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu yang dikatakan dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Ahad itu. Muhammad ini yang disebut namanya min ibadihi juz'an. Apa artinya tadi itu min ibadihi juz'an? Bahagian daripada di Tuhan. Air yang ada di dalam gelas kecil ini, yang kecil ini bahagian daripada air yang ada dalam gelas ini. Pandangan zohirnya kelihatan dua. Sebutannya dua. Tapi hakikatnya dalam pandangan hati Bapak Ibu itu satu dia tuh. Itu pandangan yang suhud namanya. Pandangan yang sudah terpatri, pandangan yang sudah putus. Namun kesempurnaan, ada kesempurnaannya lagi. Kesempurnaan untuk memandang wujudnya Allah, rupanya Allah, kenyataan Allah pada sekalian alam ini, pada segala sesuatu ini, segala yang ada ini, sempurnalah dia pada insan. Ini sempurna pada insan. Sempurnanya pada insan. Ya. Makanya kalau ingin tahu kita di mana letak sempurna pada insan, apa kata Allah tentang insan itu? Ya. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifat itu tiada lain adalah aku. Lalu kita jelaskan kembali, ya, siapa insan, siapa rahasia. Lihat, yang sebenarnya manusia ini, itu yang disebut namanya dengan Muhammad. Yang dikatakan manusia itu adalah Muhammad tuh. Yang dikatakan insan itu Muhammad. Siapa yang dikatakan rahasia? Yang dikatakan rahasia itu adalah sifat dunia. Yang dikatakan rahasia itu sifat.
Yang dikatakan Muhammad itu adalah sifat. Kan Tuhan yang mutar di atasnya. Yang dikatakan insan itu Muhammad. Yang dikatakan rahasia itu sifat. Nah, kita pandang sini, siapa yang dikatakan Muhammad, yang disebut Muhammad itu adalah sifat. Siapa yang dikatakan sifat? Lihat, yang dikatakan sifat itu adalah zat. Yang dikatakan sifat itu adalah zat. Kenapa yang dikatakan sifat itu adalah zat? Karena sifat itu kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, maka sifat itulah sebenar-benarnya zat itu. Kalaulah sebenarnya sifat itu adalah zat, siapa yang sebenar zat itu? Yang sebenar zat itu adalah Allah. Siapa yang sebenar-benar Allah itu? Yang sebenar-benar Allah itu ya akunya la ghairi. Yang sebenar Allah itu ya aku. Kalaulah yang sebenar Allah itu adalah ghairi, tiada lain adalah aku, mana yang sebenar aku itu? Yang sebenar aku itu nih, dia aku nih. Tuh dia. Yang kosong itu yang aku tuh. Yang kosong itu yang dikatakan Rabbul Izzati itu. Tapi kalau disebut, berubah lagi namanya. Ya. Yang kosong itu nggak bisa disebut. La sautun wala harpun bil haqqi illallah. Tuh dia duduknya tuh. Tidak ada lagi namanya suara, tidak ada lagi namanya kata, melainkan semata-mata hanya dia, semata-mata nih, kosong nih yang dia tuh. Maka disitulah disimpulkan, karena dia itu tidak bisa disebut, dia tidak bisa dijelaskan, maka disitulah diuraikan bahwa Tuhan itu tiada berzat dan tiada bersifat. Yang Tuhan itu, yang aku tadi, yang aku yang kosong nih, tiada berzat dan tiada bersifat. Kalau disebut dia berzat dan disebut dia bersifat, itu juga wujud dirinya. Namun sebenarnya dia tiada bersifat dan dia tiada berzat. Nah, kalau tiada bersifat dan tiada berzat, itu apa namanya? Nih ya. Paham itu? Ustaz Apus tuh? Gak bisa disebut. Gak bisa lagi diceritakan. Nah, itu yang Tuhan tuh. Nih. Yang kosong tuh, yang gak bisa disebut itu tuh yang aku. Yang aku tuh, itulah Allah. Innani anallah. Lihat. La ilaha illa ana. Balik lagi sini. Sesungguhnya aku ni Tuhan. Aku ni Tuhan. Namaku Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan melainkan aku. Jadi malam ini kita bercerita tentang yang kosong. Kita bercerita tentang yang kosong. Ini yang Ustaz selalu kias dengan Bapak Ibu. Cari yang tidak ada tuh, yang ada jangan dicari. Ya. Jadi kita mencari yang tidak ada. Yang ada tuh tinggal pakai sih. Ya. Jadi kita bercerita, kita mengaji yang kosong. Bisa Bapak Ibu mengaji yang kosong? Bisa. Iku yang ceritakan mengaji yang kosong. Kita mengaji yang kosong, mengaji yang tidak ada. Kita ingin mencari yang tidak ada tuh. Untuk mencari yang kosong, mengaji yang tidak ada tadi, butuh namanya mursyid, butuh namanya guru.
Bapulu caro tu Ustaz mencari yang ndak ado lah, jalin ndak ado cari yo. Yang ndak ado tu yang sebenarnya ado. Makanya cari yang ndak ado tu sampai dapetnya. Kalau lah dapet ado rupanya. Contoh, ini dua tempat. Tapi yang Ustaz suruh Bapak Ibu pandang, jangan yang pandang ininya, yang ini pandang. Ini ada airnya nih. Tengok, lihat dulu. Nah, kalau ndak do kok dilapkan wajah. Kalau basah berarti adonya tuh. Nah, ini ada air nih kan? Lihat, ini ada. Ya, nah, lihat. Lihat tanggung Ustaz nih ha. Yang kidawa. Ndak tahu kida, yang kiri lah. Nah, lihat nih. Pertanyaannya, air yang ada di dalam ini, ada atau tidak lagi? Tidak ada. Ada atau tidak? Tidak ada. Ada atau tidak? Kosong. Tidak ada ya. Kalaulah air yang di dalam ini tidak ada, karena ada disalin dan dibuangkan ke sini. Pertanyaan yang kedua, kosongnya ada atau tidak? Kosongnya ada atau tidak? Itu yang sebenarnya. Yang kosong kok aduh ha. Nih. Paham nih? Makanya Ustaz bilang tadi, kita mencari yang kosong. Kita mencari yang tiada. Yang kosong, yang tiada inilah wujud yang sebenar ada. Kenapa wujud yang sebenar ada? Karena sebelum air ini dituangkan ke sini, di mana tadi? Ini ke sini tadi nih ha. Hah? Ah, ini kan ada nih tadi nih. Ah, tuang dalam nih. Dan disalin pindah dia. Ada airnya atau tidak? Kosongnya ada atau tidak? Ada. Makanya kita bercerita tentang yang kosong. Kita mencari yang kosong. Karena yang kosong itu yang sebenar ada. Ya. Siapa yang sebenar ada itu? Yang sebenar ada itu yang maha ada tadi. Yang kosongnya maha ada. Ini contoh aja Bapak Ibu. Kias untuk mendekatkan pemahaman kita. Makanya kita bercerita tentang diri yang kosong, bercerita tentang diri yang tidak ada. Supaya apa? Supaya kita betul-betul paham kita yang sebenarnya. Siapa si akmal diri itu? Siapa si jati diri itu? Sejati diri, seakmal diri, inilah yang kalaulah yang kosong itu seakmal diri, yang kosong itu sejati diri, yang kosong itu yang sebenar-benar diri. Mana wujud yang kosong tuh? Mana wujud yang kosong tuh Bapak Ibu? Wujud yang kosong itu, itulah yang disebut namanya dengan insan. Dia. Insan inilah wujud yang kosong tuh. Nah, siapa insan? Siapa Muhammad? Sifat. Siapa sifat? Siapa zat? Siapa Allah? Siapa aku? Tuh dia. Nggak, yo paham Arab sih kan nyampe lah itu mah. Tuh habis tuh. Duduklah di situ makomnya Bapak Ibu. Nah, kalau dah duduk makom Bapak Ibu di situ, maka bertubuhkan Allah lah kita Bapak Ibu. Tuh, kok gampang Bapak Ibu memahami mah? Bertubuhkan Allah. Kenapa bertubuhkan Allah? Karena kan dia cuma yang ada. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku ini Tuhan, namaku Allah. Tak ada Tuhan, melainkan yang Tuhan itu aku. Tapi ketika Ustadz mengatakan kepada Bapak Ibu bertubuhkan Allah, bukan Bapak Ibu, Tuhan. Ini hati-hati nih, Mbak. Ya, hati-hati bahasa Ustadz ini bahasa hakikat. Berkias dia. Makanya kita mencari Tuhan, mengenal Tuhan, bukan ingin jadi Tuhan. Tuh, pahami dulu. Kita belajar ilmu ma'rifat, bukan ingin ngaku-ngaku Tuhan.
Tapi belajar ilmu ma'rifat, belajar ilmu tauhid untuk mengenal dan memahami Allah cuma yang ada. Allah cuma yang wujud. Jadi pada saat Ustaz mengatakan, ketika kita telah menemui diri yang seakmal diri, diri sejati diri, tiada lain adalah Allah. Itu yang kosong tuh. Maka bertubuhkan Allah lah Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu jadi Tuhan. Jadi tak ada bahasa pengakuan di situ. Ini bahasa rasanya. Jadi ambil hikmahnya, ambil iktibarnya di balik kata Ustadz ini. Apa hikmahnya? Apa iktibarnya? Apa pelajaran yang bisa Bapak Ibu tangkap dari setiap kalam Ustadz ini? Kalam Ustadz ini mengajarkan kepada Bapak Ibu, memberitahukan kepada Bapak Ibu, hanya Allah cuma yang ada. Allah cuma yang wujud. Jadi kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, maka selain dirinya nggak pernah ada. Jadi kata-kata ini hanyalah untuk menghantarkan kepada pemahaman terhadap apa yang kita maksud. Inilah yang diungkapkan oleh para ulama itu. Ma yahruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar daripada lisan nih hanya menunjukkan isyarat saja, iktibar saja. Tapi ambillah maknanya, ambil patinya, ambil sarinya di balik kata-kata ini. Kata Ustadz ini ingin mengeluarkan makna isi yang sebenarnya, yang tersimpan dan yang tersirat di dalam rahasia di Ustadz Nihat. Itu yang mau Ustadz keluarkan. Ustadz ingin mengeluarkan mutiara yang ada dalam diri Ustadz. Pahami bahasa Ustadz itu. Jangan hanya sebatas mendengar, tapi pahamilah makna di balik kata yang kita dengar itu. Tentu yang tahu maksud yang sebenarnya di balik kata yang Ustadz sampaikan itu, yang tahu itu Bapak Ibu atau Ustadz. Ketika Ustadz mengeluarkan kata itu tadi, yang sebenar tahu terhadap maksud dari apa yang Ustadz sampaikan itu Bapak Ibu yang sebenar tahu atau Ustadz? Ustadz yang sebenar tahu. Kalau Ustadz yang sebenar tahu, maka Ustadz menghantarkan kepada Bapak Ibu itu. Bagaimana maksud yang sebenarnya yang Ustadz maksudkan. Makanya kalau Bapak Ibu tak tahu, jangan sok tahu, tanya sama Ustadz. Karena Ustadz yang tahu. Kan jale. Ya. Kita ini tidak boleh dusta di antara kita. Ya. Mesti paham, tanya sama Ustadz. Tak boleh dianalisa itu. Karena Ustadz yang menyampaikan kalam ini, Ustadz yang menghantarkan ilmu ini, maka tanyalah kepada Ustadz apa yang Bapak Ibu maksudkan itu. Benar nggak Ustadz? Ini maksud yang sebenarnya yang Ustadz maksudkan itu. Kalau iya baru good. Nggak boleh dianalisa sesuai dengan selera kita masing-masing, berbahaya Bapak Ibu. Ya. Sampaikan sama Ustadz, benar atau Ustadz? Itu memahami Bapak Ibu. Ya, kembali di sini menghantarkannya. Jadi kaji kita ini udah di ujung nih, udah di penghabisan tuh. Ya. Jadi pahami, sadari itu. Sehingga apa, betul-betul tak terlihat lagi akan keakuan diri kita. Kalau tak terlihat lagi akan keakuan diri kita, maka disitulah munculnya kesadaran Allah. Tuh, kesadaran Allah. Bukan kesadaran kita terhadap Allah. Allah itu yang dah sadar bahwa dia cuma yang ada. Kalau diturunkan dia ke dalam bahasa syariatnya, itulah dia. Insan tuh sadar dia bahwa yang ada tuh hanya Allah. Itu disebut kesadaran Allah. Tapi kalau kita udah pahami makna hakikatnya, Allah itu yang sadar sesadar-sadarnya, innani anallah la ilaha illa ana. Ya Allah itu ya aku. Yang Tuhan itu ya aku.
Tidak ada yang lain. Itu maksudnya tuh. Jadi pandangan inilah yang diutarakan oleh para ulama supaya pandangan kita itu berzahir dan berbatin. Sudah paham kita pandangan kita ini berzahir dan berbatin, pandangan zohir dibatinkan, pandangan batin dizohirkan, pandang satu wujudnya. Nah, ini kesimpulan, ya. Pandangan zohir dibatinkan, pandangan batin dizohirkan, pandang satu Nah, ini kesini perginya, pandang satu wujudnya. Rupanya yang memandang dengan yang dipandang satu juga orangnya. Itu dia. Ya. Yang memandang dengan yang dipandang dengan yang memandang satu juga orangnya. Hah? Mana orangnya yang memandang, mana orangnya yang dipandang? Kalau memang satu, itu dia. Dia memandang dirinya di luar dirinya. Ini kayak Ustadz memandang Pak Haji ini ya. Ini diri yang satu. Itu juga dirinya yang satu juga. Ini ya, dari Allah, bagi Allah, untuk Allah. Itu maksudnya tuh. Dari Allah, bagi Allah, untuk Allah. Tak ada dari hamba untuk Allah. Tak ada dari Allah untuk hamba, dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Itu yang pandangan yang satu, itu maksudnya. Kalau sebutannya, sesuai dah makom tingkatannya. Ya, Bapak Ibu menyebut Allah itu dalam tingkatan yang bagaimana memahaminya. Ini udah berulang-ulang kaji ini. Ya, ini lihat. Ustaz ulangi lagi. Ya, kalau digunakan bahasa syariat, ini bahasa syariat kata Ustaz. Kalau digunakan bahasa syariat, siapa diri Bapak Ibu ini sebutannya? Hamba. Itu dia. Hamba apa? Hamba. Sampai-sampai ngaji itu. Hamba dunia banyak lah. Hamba? Hamba Allah tuh. Itu bahasa syariat. Kalau bahasa torikatnya, siapa diri Bapak Ibu ini? Apa? Cermin? Cermin Allah. Kalau bahasa hakikatnya diri Bapak Ibu itu apa? Wujudullah atau wujud all? Atau nyatanya all? Nyatanya Allah. Kalau diri Bapak Ibu ini disebut dengan bahasa ma'rifat, tiada lain, tiada lain Allah. Kalau dah tiada lain Allah, siapa sebenarnya? Ya Allah. Itu dia. Jadi hamba Allah dalam bahasa syariatnya, cermin Allah dalam bahasa torikatnya. Cermin Allah dalam bahasa torikatnya, wujud Allah dalam bahasa hakikatnya. Wujud Allah dalam bahasa hakikatnya, tiada lain Allah bahasa ma'rifatnya. Tiada lain itu, ya Allah itu maksudnya. Cuma kata itu tidak boleh disebut lagi di situ. Kalaupun disebut, hanya untuk menghantarkan paham supaya Bapak Ibu mengerti bahwa Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud. Kalau Allah cuma yang ada, Allah cuma yang wujud, maka disitulah dikatakan man arafallah fahuwallah. Man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang tunggal, maka
Yang wujud dan tunggal itulah Allah. Nah, siapa yang sudah kenal bahwa yang wujud dan yang tunggal itu adalah Allah, man arafallah kalla lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu yang wujud, Allah itu yang tunggal, kalla lisanahu. Kelu lidahnya, kelu lisannya. Kelu lisan itu kata yang tiada terkatakan. Kata yang tiada terkatakan. Tak bisa diungkai lagi dengan kata-kata dan bahasa. Tak bisa lagi dianalisa dengan akal fikir. Ketika tak bisa lagi dirangkai dengan kata-kata, dianalisa dengan akal fikir, itu maknanya diamkan akal pikir nih. Heningkan akal pikir nih. Heningkan hati, heningkan rasa. Kalaulah hati telah didiamkan, kalaulah akal telah didiamkan, kalau sudah rasa didiamkan, maka disitulah munculnya kesadaran Allah itu. Dia muncul kesadaran Allah. Kesadaran Allah itu, innani anallah. Aku cuma yang ada itu. Namaku Allah. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan yang lain lagi, melainkan hanya aku. Disitulah Allah menjelaskan bahwa dirinya cuma yang ada secara mutlak. Tidak ada siapa-siapa di sana. Itu pandangan Bapak Ibu. Mesti pandangan yang wahdatul wujud. Pandangan yang wahdatul wujud itu pandangan yang wahid. Pandangan yang wahid itu, kata Ustadz, kok bulenya lah bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan tuh mah. Allah jale itu Bapak Ibu. Hah? Allah jale. Allah berjumpa yang enggak dicari, yang foto yang kosong tuh. Udah berjumpa nak dengan yang kosong tuh. Udah bertemu nak dengan yang kosong tuh. Udah bersuara dengan yang dicari itu. Kalau udah, sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita buka muzakarah Bapak Ibu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.